Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam hormat kepada Bapak Tito selaku pengampu dosen mata kuliah Ekonomi Makro Universitas Trunojoyo Madura. Kami dari mahasiswa Ekonomi Bangunan kelas B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura akan mempresentasikan sebuah materi tentang penentuan tingkat kegiatan ekonomi dan pendapat nasional, pandangan klasik, Keynes, dan masa kini. Nama anggota kami yaitu yang pertama Wisnu Dwiardiansa, yang kedua Siti Nurjana, yang ketiga Aji, keempat Farhan Jani Indaya, kelima Septiana Indah Pratiwi, yang keenam Vivin Silvia, yang ketujuh Pagi Ella Novealisti, yang kedelapan Eka Yulia Rahayu. Materi yang pertama yaitu pandangan ahli ekonomi klasik. Pandangan ini didasarkan bahwa di dalam ekonomi klasik tidak ada kekurangan permintaan. Toko yang berada di dalam aliran klasik ialah Jean Baptiste 1767 sampai 1832. Terhadap aliran klasik ialah pandangan yang mengatakan bahwa siapapun penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Pendapat Say ini disebut dengan hukum Say atau Say Law. Hukum Say didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Saya Siti Nurjana, NIM 210231100068. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Penentuan suku bunga. Menurut pandangan klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan atau investasi yang akan dilakukan dalam sebuah perekonomian. Pada setiap perubahan dalam suku bunga, akan menyebabkan perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan tersebut berlangsung sampai jumlah tabungan dan jumlah permintaan dana investasi itu tercapai. Penyesuaian dalam pasar modal. Apabila terdapat ketidaksamaan di antara penawaran tabungan oleh rumah tangga dan permintaan tabungan oleh para pengusaha, itu akan terjadi perubahan-perubahan dalam suku bunganya. Berdasarkan kepada fleksibilitas tersebut, ahli-ahli ekonomi klasik meyakini bahwa perubahan dalam suku bunga ini pada akhirnya akan menciptakan keadaan di mana tabungan yang tercapai pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh adalah sama dengan investasi oleh perusahaan-perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan pandangan klasik. Pandangan klasik dalam teori Keynes ditunjukkan bahwa tingkat perekonomian tidak selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Menurut Keynes, yang selalu berlaku yaitu perekonomian yang selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga penuh jarang berlaku. Faktor-faktor yang menunjukkan tingkat permintaan agregat yang dicapai dalam suatu perekonomian dan akibat dari perubahan-perubahan dalam permintaan agregat-agregat kepada 1. Tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, 2. Penggunaan tenaga kerja, dan suku bunga, tabungan, dan investasi. Jadi kelebihan dari dana investasi itu dipengaruhi dengan namanya tabungan. Makin banyak yang namanya tabungan, makin banyak tingkat suku bunga. Jika tingkat suku bunga makin tinggi, berarti semakin banyak orang menyimpan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Tingkat upah dan kegiatan ekonomi. Ekonom klasik meyakini bahwa perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pada keyakinan bahwa apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, para pengangguran akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar. Saya Septiana Indah Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya.
Fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi dapat dilihat dari grafik mengenai upah dan kesempatan kerja. Pada grafik perusahaan, sebelum ada peraturan yang berlaku, tingkat upah adalah W1 dan jumlah yang bekerja yaitu L1. Setelah diberlakukan upah minimum W0, maka akan mengakibatkan permintaan tenaga kerja turun ke L0. Kemudian pada grafik perekonomian terdefinisi tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran sukarela. Artinya, pada tingkat upah real yang berlaku di pasar tenaga kerja, semua orang bersedia bekerja pada tingkat upah tersebut. Kaum klasik menganggap bahwa di pasar tenaga kerja, seperti halnya di pasar barang, apabila tenaga kerja atau upah cukup fleksibel, maka permintaan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Sejalan dengan proses penyesuaian dalam pasar barang, di mana jumlah barang akan berada pada posisi keseimbangan, maka kurva D1 akan kembali ke D0. Akibatnya, posisi full employment tercapai kembali, di mana semua angkatan kerja bisa bekerja pada tingkat upah real yang lama yaitu W0. Perkenalkan, nama saya Vin Sylvia dengan NIM 210231183. Saya akan melanjutkan slide sebelumnya. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Rumus yang digunakan dalam persamaan yaitu Y sama dengan F dalam kurung K LRT dengan keterangan K adalah jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian. L adalah jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. R adalah jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan. T adalah tingkat teknologi yang digunakan. Slide selanjutnya, kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Yang pertama, Keynes berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi. Dari hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang berada dalam perekonomian. Yang kedua, perbedaan pendapatan yang sangat bertentangan antara Keynes dan klasik bersumber pada persoalan berikut. Faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian, serta sifat-sifat yang berkaitan antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Perkenalkan, nama saya Pagi Ahmad Rusti. Saya di sini ingin meneruskan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Penentuan tabungan dan investasi menurut Keynes. 1. Penentuan tabungan. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Hal tersebut terutama tergantung pada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga. Yang kedua, penentuan investasi. Di samping suku bunga, faktor lain yang menentukan investasi adalah keadaan ekonomi masa kini, ramalan perkembangan masa depan, dan pertimbangan teknologi. Perbedaan pandangan fungsi tabungan klasik dan Keynes. Fungsi tabungan klasik. Dari gambar kurva dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi suku bunga, maka semakin banyak tabungan yang dilakukan. Fungsi tabungan Keynes dapat dilihat dari PPT, di mana kurva S adalah fungsi tabungan, yaitu suatu garis yang menggambarkan hubungan antara jumlah tabungan dan pendapatan nasional. Kurva S bermula dari nilai negatif, yang dimana ketika kurva S naik dari kiri bawah ke kanan atas. Dari kurva S dapat digambarkan sifat tabungan, yaitu apabila tingkat pendapatan nasional rendah, maka tabungan masyarakat akan negatif. Sedangkan semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin banyak tabungan masyarakat. Apabila pendapatan nasional atau Y1, maka tabungannya adalah S1. Dan apabila pendapatan nasional atau YF, maka jumlah tabungan adalah SF. Perkenalkan, nama saya Eka Yulia Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Pandangan Keynes mengenai penentuan suku bunga. Menurut pandangan Keynes, dalam suatu suku bunga yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang, sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Menurut Keynes, keseimbangan dalam kurva tersebut di antara permintaan dan penawaran uang, yaitu MD sama dengan MS, yang dimana dapat menentukan suku bunga tersebut. Seperti yang digambarkan pada kurva berikut ini. Selanjutnya, permintaan agregat.
tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan barang dan jasa yang diminta. Penentuan pembelanjaan agregat adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsumsi rumah tangga. Yang kedua, investasi. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Dan yang keempat, ekspor ke pasar dunia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga materi pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.